Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya membuat video tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Islamia Toplasuri dari Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 98 Maluku Tengah, calon guru penggerak Angkatan 10. Dalam hal membuat tugas calon guru penggerak, yaitu 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran mempunyai dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tuntunan. Setiap murid terlahir sebagai insan manusia dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar ia dapat memperbaiki lakunya. Menurut Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri dengan tetap mengutamakan budaya lokal sosial Indonesia. Ada pertanyaan yang harus dibawa dalam tugas ini, yaitu 1. Yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Pertama, pembelajaran saya hanya terfokus sebagai guru yang memberikan ilmu. Intinya banyak menggunakan metode ceramah, sehingga yang jadi target saya adalah selesainya materi tersebut. Kedua, saya menganggap bahwa semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Ketiga, hasil evaluasi menjadi patokan untuk berhasil dan tidaknya siswa dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Karena patokannya adalah KKM, sehingga saya lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Pertanyaan kedua, setelah mempelajari modul 1.1, apa yang Anda lakukan? Pembelajaran bukan hanya berfokus pada saya, tetapi lebih pada hal memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi diri yang ada pada masing-masing murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang saya harus lakukan kepada murid sebagai tujuan pembelajaran. 1. Kebebasan berekspresi dan berkreasi. 2. Mengemukakan pendapat secara bebas. 3. Memilih cara yang belajar yang disukai. Kemudian saya juga harus memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budayanya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 3 hal yang bisa saya lakukan, yaitu pertama, lebih mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, memodifikasi metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, menuntun murid dalam pembelajaran agar murid lebih berkembang dengan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang saya lakukan sebagai langkah terakhir adalah refleksi yang saya lakukan pada tiap pembelajaran agar lebih mengetahui sejauh mana perkembangan dan pemahaman murid dalam tiap pembelajaran. Tidak lupa pula melakukan banyak perbaikan dalam proses mengajar agar murid merasa termotivasi untuk belajar dan bisa berkembang sesuai bakat dan minatnya. Sekian video dari saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Ingat selalu semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso suntolodo ing madia mangungkar sotu puri handayan.